Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pak Jibran. Ya, kita balik lagi kawan-kawan dalam pembahasan Latsar CPNS kita ya. Kali ini kita akan masuk pada melihat bedah kasus dan nanti kita akan melihat bagaimana poin-poin atau nilai-nilai akhlak ASN ya. Karena sebelumnya kita sudah membahas cukup detail terkait dengan nilai-nilai core values ASN yang ada 7 butir itu ya. Nah, sekarang kita akan perdalam lagi di sini. Namun sebelum kita mengupas nilai-nilai tersebut, mari kita saksikan dulu cuplikan video yang akan ditampilkan oleh rekan kita, Mas Nur Afi. Silakan Mas Nur Afi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Dukcapil, hari ini Selasa 6 Januari 2026, kami dari Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Tengah kembali melaksanakan kegiatan perekaman dengan nama Inovasi Lakatan atau sering disebut dengan langsung rekam warga disabilitas dan penduduk rentan. Hari ini kami melakukan perekaman di Desa Ayuang, Kecamatan Barabai. Jadi yuk ikutin kegiatan kami hari ini. Izin pula mau minta sedikit tanggapan dari Pian mengenai kedatangan kami untuk melakukan perekaman hari ini. Alhamdulillah kami dari masyarakat Desa Ayuang berterima kasih benar lawan bubuhan Dukcapil yang bersedia datang ke tempat kami, apalagi mendatangi keluarga kami yang istimewa. Jadi kami mengapresiasi benar tuh bagus benar pelayanan yang kayak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sapri Pembakal Ayuang. Di sini atas pemerintahan Desa Ayuang mengucapkan terima kasih kepada Dinas Dukcapil untuk pembuatan KTP elektronik untuk warga kami Desa Ayuang. Dan banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat Dukcapil, alhamdulillah kegiatan perekaman hari ini sudah selesai dan berjalan dengan lancar. Jadi jangan lupa ikutin terus kegiatan kami selanjutnya. HST menyala, Dukcapil prima. Bye-bye. Oke, teman-teman. Tadi kita sama-sama sudah menyimak ya video 2 menit namun penuh dengan keseriusan tuh ya dalam menjangkau kawan-kawan kita di luar sana yang memang membutuhkan perekaman secara langsung tuh ke lokasi. Nah, dari video berdurasi 2 menit tadi, kira-kira ada nggak nih kawan-kawan yang ingin menyampaikan pendapatnya, termasuk juga tentunya mengungkapkan poin apa nih ya yang kiranya masuk di dalam cuplikan video tadi nih. Silakan kawan-kawan. Izin masuk boleh Pak Jibran? Ya, silakan Pak Jainal. Iya, eh, eh, saya eh, sudah melihat videonya dan tadi sejujurnya cukup kaget ya karena itu kan dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah ya kan dan Mm-mm. itu dari tempat lahir saya Kabupaten Taping itu 1 jam Pak Jibran ternyata. Oh, Jadi ternyata dekat jadi ya. saya dekat betul dan cukup relate ini terkait dengan bagaimana kondisi warga yang ada di sana. Jadi sedikit info untuk daerah sana sebenarnya secara fasilitas umum seperti jalan ataupun eh, bagaimana lampu merah dan sebagainya itu masih masih minim ya. Dan Oke, yang tadi ditampilkan itu sangat-sangat eh, pelayanan yang bagus. Artinya kalau dikaitkan dengan berakhlak itu sangat-sangat berorientasi pada pelayanan. Kan apalagi oke, tadi kata ibu-ibunya itu, tadi bahasa Banjar ya itu ya, tapi intinya ibu-ibunya itu mengapresiasi bahwa pelayanan ini sangat bagus, apalagi katanya menjangkau orang-orang yang istimewa ya, disabilitas ya. Selain itu memang secara
fasilitas tadi seperti jalan itu juga emang susah dijangkau beberapa daerah itu. Nah, sehingga Oke. value yang sangat termuat ya di dalam pelayanan dari dinas tersebut itu saya kira berorientasi pada pelayanan itu sangat-sangat diaplikasikan tuh oleh mereka. Seperti itu mungkin tanggapannya. Oke, terima kasih Pak Jainal ya. Berarti poin satu ya. Ber itu kalau dalam singkatan berorientasi pada pelayanan tuh. Nah, silakan kawan-kawan yang lain. Ada yang mau menambahkan? Masih ada 6 nilai Ya, core values ASN lainnya nih. ya, saya mungkin nambahin dikit Mas Ibral ya. Jadi karena mereka kan Ya, gimana? nambahin sedikit tadi, jadi kan karena memang Siap. mereka kan penyandang disabilitas, lansia, dan orang gangguan kesehatan mungkin memang agak kesulitan gitu ya Mas ya untuk menjangkau Hmm, kalau harus ke Dukcapilnya yang apa di kabupaten dan sebagainya. Apalagi mereka kan juga pasti mobilitasnya terbatas. Maksudnya terbatas itu penyandang disabilitas, lansia itu kan sulit ya untuk pergi-pergi dengan kemana-mana. Nah, ini mungkin karena orientasinya dengan pelayanan, maka jadi teman-teman di Dukcapil ini melihat, oh ini lebih baik kita yang datang gitu ya daripada mereka yang datang ke kantor itu justru hmm, apa ya susah. Apalagi kan mereka di kita kan ada apa ya salah satu bentuk perekaman data EKTP itu kan salah satu apa ya istilahnya administrasi kependudukan yang itu semua warga negara kan berhak untuk punya gitu ya. betul, Mungkin betul. kurang lebihnya seperti itu, Mas Ibrahim. Oke, terima kasih. Dari kawan-kawan yang lain nih, ada yang mau menambahkan? Saya mencoba untuk menambahkan ya, Mas Jibral. Ya, silakan Mbak Kinta. Mungkin dari video tersebut bisa dengan apa ada aspek atau nilai-nilai berakhlak yang kolaboratif, yang mana Oke. tadi kan eh, tidak hanya apa namanya, tidak hanya dari Disduk Capilnya, tetapi mungkin pasti ada koordinasi dengan kepala desa atau Hmm, juga pegawai-pegawai di desa, perangkat desa gitu, untuk mendata mana-mana saja eh, kelompok rentan atau orang spesial ini yang perlu adanya pendataan EKTP itu, sehingga adanya data-data itu diperoleh menjadi acuan dari eh, Disduk Capil untuk datang door to door ke apa ya namanya itu, penerima manfaat kalau kita ya oke. kayak gitu. Oke, good ya. Berarti memang kan kita bisa lihat tidak serta-merta di Capil langsung mendatangi door to door ya, tapi akan ada ranting-ranting kecil gitu yang menjadi koordinator agar di Capil ini bisa menuju ke si penerima bantuan gitu ya. Dalam hal ini ya penerima pembuatan IKTP. Oke, good. Masih ada 5 poin lagi dari kawan-kawan, ada yang mau menambahkan? Oke, izin masuk ya, Siap, Mas Gibran. Ibu Kalau Nadia. saya sih melihatnya dari nilai harmonisnya. Jadi dari yang kita lihat tadi videonya itu mereka menekankan bahwa mereka door to door atau datang langsung ke rumah masyarakat yang mungkin belum punya KTP gitu ya. Dan mereka meng-highlight bahwa mereka yang didatangi ini adalah teman-teman dari berkebutuhan gitu ya. Jadi Oke. kita ngelihatnya bahwa apa di Dukcapil ini sangat mengutamakan, menghormati, jadi tidak memandang fisik, terus apa ya menghormati apa teman-teman yang ada kekurangan gitu. Seperti itu sih yang Oh, aku lihat. Jadi dari video itu terlihat memang eh, tidak ada diskriminasi ya. Jadi oh, teman-teman itu dari Disduk Capil petugas-petugasnya itu penuh empati yang aku lihat. Mereka mau menyetarakan. Biasanya kan kalau di kantor ya udah duduk di depan ada laptop kayak ada penghalang gitu. Sedangkan di video itu kita lihat mereka mau duduk di mana saja, terus penuh empati, penuh kelihatan ya vibes empatinya itu dengan membantu dan lain sebagainya. Seperti itu sih. Jadi ada nilai harmonisnya juga di situ. Seperti itu. oke. Oke, betul ya. Tadi kita sama-sama lihat juga di video memang yang terjadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, silakan. Masih ada beberapa poin lagi nih yang
belum diutarakan. Kira-kira ada kawan-kawan yang mau menambahkan? Mungkin saya masih Bral ya. Saya mungkin lebih melihat ke Baik. loyalnya ya. Jadi pelaksanaan jemput bola itu oleh teman-teman dari Studi Capil itu apa namanya salah satu bentuk dari dedikasi untuk memberikan pelayanan. Jadi kalau kita kan Mm-mm. sering dengar biasanya kan di Dukcapil itu kan seringnya di kantor, terus maunya di jam hari kerja dan sebagainya. Padahal tadi kalau ceritanya dari Mas Jayadi kan itu kan lokasinya jauh ya 1 jam dan itu mungkin jalannya juga nggak yang bagus gitu. Nah dari dorongan kemauan tersebut, dedikasi tersebut, mereka mau loh ke sana meskipun itu daerah-daerahnya terpencil, apalagi mungkin ini kaum-kaum teman-teman yang disabilitas seperti itu. Jadi itu salah satu bentuk dedikasi untuk memberikan pelayanan terbaik meskipun di lapangan kadang ada keterbatasan, yaitu terbatas aksesnya dan sebagainya seperti itu, Mas Jibral. Oke, berarti masih tetap di area pelayanan ya. Nah, kira-kira ada nilai-nilai lain nggak yang bisa kawan-kawan ekstrak lagi tuh dari video tadi? Iya, izin Ya. masuk terkait Boleh, tadi boleh. lanjutin omongannya Mas Andi gitu ya. Karena Mm-mm. dedikasi dan lain-lain tadi sih aku lihat selain itu memang itu selain tadi Bang Cibral kan bilangnya itu masuknya ke berorientasi pada pelayanan ya. Justru Mm-mm. itu juga masuk ke nilai adaptif. Kenapa adaptif? Berarti kan mereka menyesuaikan ya metode pelayanan apa tuh dengan kondisi Ah, masyarakat, bukan oke. bukan hanya apa di kantor saklek gitu ya. Apa ya bahasanya sesuai SOP aja gitu. Tapi mereka Iya. iya di Dukcapil itu ternyata menyesuaikan tuh ternyata kondisi masyarakatnya tidak bisa nih menjangkau dinas apa kantor di Dukcapil. Maka mereka lah yang menjemput bola. Di situ sih aku ngelihat ada nilai adaptifnya seperti itu. Ya. Oke, 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 mau betul ya. nambahin Izin lagi Mas Jibral? Nah, menambahkan. Boleh, boleh, oh silakan. siap-siap. Siapa dulu nih? Mungkin Mas kalau Andi tadi, dulu ya, oke. biar Jadi relate nih. memang bukan hanya Iya, pelayanan sih Mas, tapi juga loyalitas. Karena kan tidak semua kita tahu orang itu mau untuk keluar atau mungkin ke daerah-daerah yang khusus tadi Ah, sih ya. betul, Jadi betul, memang betul. itu salah satu bentuk apa ya loyalitasnya sih mau bekerja di lapangan dengan keterbatasan seperti itu Mas Yurel. Correct, 100%. Good. Oke, dari Mas Jai. iya. Saya mau menambahkan yang disampaikan Bu Nadia ini terkait dengan poin adaptif ya. Karena Mm-mm. tadi saya sempat stalking-stalking juga ini YouTube mereka ya di Dukcapil Hulu Sungai Tengah, dan ternyata ini mereka rutin upload loh ini YouTube-nya. Saya lihat saya amati itu sebulan paling minimal 8 video ini mereka. Karena kayaknya seminggu tuh 2 video kayaknya. Yang mana isinya itu seperti yang tadi dilakukan kebanyakannya ya, jadi perekaman EKTP atau kan ada program-program yang lain ya. Jadi terlepas program perekaman EKTP, secara kerjanya mereka, saya kira udah adaptif juga ya dengan dunia teknologi sekarang, dengan dunia yang mana secara media kan juga lagi booming dengan konten-konten ya gitu. Betul, Sedikit betul. info juga, memang kalau di daerah itu biasanya uh, kalau kami lah sebutnya di daerah gitu ya, itu memang apa yang lagi viral di kota biasanya kita agak telat gitu. Jadi mungkin di Jakarta itu udah biasa ya dengan konten-konten review ataupun testimoni ataupun apa sih mukbang gitu ya, Hmm, macam-macam lah. Nah biasanya di daerah tuh agak telat. Jadi 5 tahun, 4 tahun tuh baru viral tentang hal itu gitu. Nah tapi saya kira di Dukcapil Sungai Tengah ini juga cukup cepat juga dalam mengikuti perkembangan teknologi dan medianya gitu. Jadi cara menyampaikan ke masyarakatnya mereka juga adaptif juga ini. Bagus ini. Videonya sudah ada 800-an dan wah, subscribernya sudah ada keren ya. 200-an. Gitu Berarti tambahan. memang aktif ya dia ya. Oke, Sepertinya. oke. Ada lagi yang mau ditambahkan, kawan-kawan? Saya mau menambahkan Mas Gibral Ya, dari yang silakan. dijelaskan dari tadi nyangkut yang loyalitas gitu kan dan adaptif gitu kan dan juga di sini kan kayak uh, apa sih namanya petugasnya Hmm, tugasnya itu kompeten gitu ada kompetennya yang biasanya duduk dengan struktur dan SOP yang kata
Mbak Nadia tadi dengan seperti itu, tapi di sini dia terlihat berkompeten dengan adaptif gitu untuk melakukan tanpa harus apa ya, dinamis gitu lah, nggak Yes, fleksibel fleksibel maksudnya, betul betul. bukan yang kayak harus nanti kan kalau di tempat itu kan silahkan nanti habis ini ke tempat sana ya Pak atau apa ya gitu. Tapi di sini kelihatan dari apa namanya petugasnya itu telaten, kompeten, apa namanya juga sangat-sangat menguasai dalam pembuatan EKTP itu. Betul ya, karena memang untuk pembuatan iktp itu tidak serta-merta ya. Ada beberapa alat yang perlu digunakan gitu ya, khususnya di perekaman biometrik dan lain sebagainya. Dan mereka mempunyai pemahaman lah terkait dengan penggunaan si alat-alat tersebut gitu ya. Oke, apakah ada yang mau ditambahkan atau sudah clear? Mungkin tambah satu deh, akuntabel, secara Boleh? akuntabel ya Mas Jibril ya. Jadi Mm-mm. akuntabel sendiri itu kan salah satu bentuk apa ya, pekerjaan yang bisa dipercaya gitu ya. Jadi transparan. Jadi memang mereka benar-benar untuk memenuhi target itu tidak tidak memanipulasi data, tapi benar-benar transparan ini loh. Dengan saya datang itu, ini memang berorang ini tuh ada. Karena kan kita tahu sendiri banyak sekali ada data katanya ada nick double orang apa namanya, Ya, satu nama betul. kok ini punya dua dan sebagainya. Nah ini karena penjangkauan itu akhirnya, oh ini misalnya nama si A jadi satu, ini memang benar-benar satu orang gitu, bukan apa namanya, ada orang lain dan sebagainya. Seperti itu Mas Ibral. Siap, betul sekali ya. Jadi memang kalau kita hidup di tahun 2000-an itu orang bisa punya KTP banyak, Mas ya. Tapi kalau udah di 2018, 2020 ke atas biasanya satu orang satu KTP. Sudah susah lah kita untuk buat double-double dan lain sebagainya ya. Oke, nah jadi kita bisa simpulkan dari video berdurasi 2 menit tadi, ternyata dari 2 menit aja kita bisa melihat banyak sudut pandang ya, khususnya ketika kita membedah beberapa perilaku dengan menggunakan nilai-nilai core values ASN. Nah, mudah-mudahan nih kita juga selaku CPNS yang akan dilantik nanti ya menjadi PNS, mudah-mudahan kita selalu bisa mengejawantahkan dan menginternalisasi nilai-nilai core ASN yang 7 tadi ya. Walaupun mungkin di depan nanti ada rintangan-rintangan, ya, mudah-mudahan kita bisa melewatinya dengan baik dan mendarat dengan sempurna ya di akhir purna bakti kita. Oke, mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya kalau misalkan nanti ada masukan, silahkan boleh klik di kolom komentar kita ya. Jadi kita sangat open untuk teman-teman yang mau berbagi standpoint ya gitu ya, perspektifnya mengenai beberapa nilai-nilai ASN yang sudah ditampilkan di video tadi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih pada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih semuanya teman-teman.